Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan share desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu rumah berukuran 5 dikali 13 meter, yang berdiri di atas lahan 5 dikali 20 meter. Untuk Anda yang ingin request, komen saja di bawah. Siapa tahu request Anda terpilih untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video lainnya. Rumah ini terdapat carport yang berukuran 3,5 dikali 7,5 meter, yang kali ini dapat ditempatkan 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Di samping carport dapat dimanfaatkan sebagai taman. Taman ini berukuran 1,5 dikali 6 meter. Ruang tamu berukuran 5 dikali 4,7 meter. Ukuran tersebut termasuk area tangga. Tinggi plafon ruang tamu ini yaitu 3,9 meter, dan sebagian ruang tamu ini terdapat void, yaitu bukaan untuk sirkulasi udara. Sehingga ruang tamu ini akan lebih sejuk, karena udara panas akan berpindah ke atas. Pada area di bawah tangga bisa dimanfaatkan untuk storage. Dan pada ruang tamu ini, Anda bisa menambahkan beberapa furnitur yang dibutuhkan, mengingat masih ada space yang tersisa. Terdapat void kedua menjadikan rumah ini memiliki sirkulasi udara yang maksimal, serta pencahayaan alami yang baik. Sehingga rumah ini akan menjadi rumah yang hemat energi, karena tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Dapur berukuran 3,5 dikali 5,3 meter, dengan tinggi plafon 2,5 meter. Meskipun plafon masing-masing ruangan di rumah ini tidak terlalu tinggi, tetapi rumah tidak akan merasa pengap, dikarenakan adanya void. Untuk sirkulasi cahaya dan udara, dapur ini juga terdapat bukaan jendela yang besar, sehingga dapur ini akan meminimalisir bau pada saat memasak. Taman belakang berukuran 5 dikali 2,5 meter. Taman ini berfungsi sebagai area penghijauan rumah ini, sehingga rumah ini memiliki kualitas udara yang baik. Servis area berukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Ruangan ini dapat ditempatkan wastafel serta mesin cuci. Powder room berukuran 1,5 dikali 1 meter. Ruangan ini hanya ditempatkan kloset duduk untuk keperluan buang air besar maupun buang air kecil. Lantai kedua lebih tinggi 2,8 meter dari lantai utama. Terdapat balkon yang berukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Balkon ini menggunakan railing dari besi yang dipadukan dengan kaca.
Kamar tidur anak ke-1 berukuran 3,5 dikali 3 meter dengan tinggi plafon 2,5 meter. Kamar ini terdapat bukaan kaca dan jendela, baik di bagian depan maupun belakang, sehingga kamar ini akan memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik. Untuk furniturnya, kamar ini dapat ditempatkan meja belajar, bedside table, tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran 120 dikali 200 cm, dan lemari pakaian 3 pintu. Lantai 2,5 lebih tinggi 1,4 meter dari lantai kedua. Terdapat ruang keluarga yang berukuran 5 dikali 3 meter dengan tinggi plafon 2,5 meter. Agar memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik, ruang keluarga ini tidak terdapat dinding pemisah. Dan untuk keamanan, ruang keluarga ini menggunakan railing besi yang dipadukan dengan wire mesh. Lantai kedua, bagian belakang, terdapat kamar mandi ke-1 yang berukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Kamar mandi ini terdapat bukaan kaca yang besar untuk mendapatkan sinar matahari, dan untuk membuang bau, kamar mandi ini menggunakan exhaust fan yang terletak di bagian atas. Kamar mandi ini dapat ditempatkan shower, kloset duduk, serta wastafel. Kamar tidur utama berukuran 3,5 dikali 3,5 meter dengan tinggi plafon 2,5 meter. Kamar ini terdapat bukaan kaca dan jendela, baik bagian depan maupun belakang, sehingga kamar ini akan memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik. Untuk furniturnya, kamar ini dapat ditempatkan meja rias, tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran 160 dikali 200 cm, bedside table, dan lemari pakaian 4 pintu. Lantai ketiga lebih tinggi 2,8 meter dari lantai kedua. Terdapat balkon yang berukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Balkon ini menggunakan railing dari besi yang dipadukan dengan kaca. Kamar tidur anak kedua berukuran 3,5 dikali 3 meter dengan tinggi plafon 2,5 meter. Kamar ini terdapat bukaan kaca dan jendela, baik di bagian depan maupun belakang, sehingga kamar ini akan memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik. Untuk furniturnya, kamar ini dapat ditempatkan meja belajar, bedside table, tempat tidur double size, dan lemari pakaian 3 pintu. Lantai 3,5 lebih tinggi 1,4 meter dari lantai ketiga. Terdapat ruang kosong yang berukuran 5 dikali 3 meter dengan tinggi plafon 2,5 meter. Ruangan ini dapat dimanfaatkan untuk musola, ruang kerja, ataupun keperluan ruangan lainnya. Lantai ketiga bagian belakang terdapat kamar mandi kedua yang berukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Kamar mandi ini terdapat bukaan kaca yang besar untuk mendapatkan sinar matahari. Dan untuk membuang bau, kamar mandi ini menggunakan exhaust fan yang terletak di bagian atas. Kamar mandi ini dapat ditempatkan shower, kloset duduk, serta wastafel. Kamar tidur anak ketiga berukuran 3,5 dikali 3,5 meter
dengan tinggi plafon 2,5 meter. Kamar ini terdapat bokan kaca dan jendela, baik di bagian depan maupun belakang, sehingga kamar ini akan memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang baik. Untuk furniturnya, kamar ini dapat ditempatkan meja belajar, bedside table, tempat tidur queen size, dan lemari pakaian 4 pintu. Rooftop berukuran 5 dikali 3,5 meter. Anda bisa memanfaatkan rooftop ini sesuai kebutuhan, baik itu tempat untuk bersantai, barbeque, maupun tempat lainnya. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.